Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jalur sukses official yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita merasa bahwa rezeki terasa sangat sempit? Usaha sudah maksimal, doa sudah dipanjatkan, tetapi hasilnya seperti jalan buntu. Jika pernah, maka jangan menyerah. Mungkin ada hal yang perlu kita lakukan, bukan hanya berdoa atau bekerja, tapi juga membuka pintu rezeki dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama-ulama terdahulu. Untuk itu, marilah kita simak dan hayati bersama amalan-amalan penarik rezeki yang dapat membuka jalan kita menuju kehidupan yang lebih lapang, lebih berkah, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki bukan hanya harta, rezeki juga kesehatan, waktu luang, sahabat yang baik, keluarga yang mencintai kita, ilmu yang bermanfaat, dan hati yang tenang. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah memberi rezekinya. Artinya, rezeki sudah dijamin oleh Allah, tapi cara kita menjemput rezeki adalah ibadah. Dan amalan yang kita lakukan akan menentukan seberapa berkah dan lapangnya rezeki datang kepada kita. Amalan apapun, termasuk amalan dalam mencari rezeki, harus dimulai dari niat yang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya baik dan buruknya amal itu tergantung pada niatnya. Niatkan mencari rezeki untuk menafkahi keluarga, berbagi dengan sesama, dan agar semakin dekat kepada Allah. Jangan niat hanya untuk pamer atau memperkaya diri semata. Jangan niatkan untuk sombong dan berlomba-lomba dalam hal punya dunia, punya harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10-12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang di dalamnya terdapat sungai-sungai. Istighfar jalan pembuka rezeki. Cobalah amalkan istighfar minimal 100 kali dalam satu hari. Lafadznya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau ada juga astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bacalah dengan hati yang penuh kesadaran akan dosa-dosa yang telah kita lakukan dan harapan untuk pengampunan. Yang selanjutnya yaitu sholat duha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada tiap-tiap pagi, setiap sendi dari tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya, dan 2 rakaat sholat duha dapat menggantikan itu semua. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain ada hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat duha, maka akan dicukupi kebutuhannya oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Sholat duha adalah magnet rezeki.
Waktunya yaitu mulai 15 menit setelah matahari terbit sampai sebelum masuk duhur. Cukup 2 rakaat, tapi lebih utama 4 atau 8 rakaat jika mampu. Yang kelima, amalan ketiga yaitu silaturahmi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi maknanya bukan hanya bertamu secara langsung, tapi juga bisa lewat pesan, video call, atau menanyakan kabar. Perbaiki hubungan yang renggang, minta maaf jika perlu, karena kadang pintu rezeki tertutup karena hubungan yang rusak dengan sesama. Amalan keempat yaitu sedekah. Sedekah tidaklah mengurangi harta, bahkan menambah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan, menyalurkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Sedekah bisa dalam bentuk uang, tenaga, ilmu, makanan, bahkan senyuman. Mulailah walau hanya Rp1.000 per hari. Konsistensi lebih penting daripada jumlah yang kita keluarkan. Istiqomah lebih penting daripada jumlah. Amalan kelima yaitu doa penarik rezeki. Beberapa doa yang dianjurkan Rasulullah untuk memohon rezeki antara lain yaitu doa Nabi Sulaiman dalam Al-Quran surat Shad ayat 35. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun sesudahku. Itu doa Nabi Sulaiman. Yang kedua, doa rezeki dari langit dan bumi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Yang ketiga, doa pagi hari yang diajarkan Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ucapkan doa yang 3 tadi tersebut dengan yakin, karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Amalan keenam yaitu tawakal dan sabar. Tawakal bukan berarti pasrah, tapi berusaha bersungguh-sungguh lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang petang dalam keadaan kenyang. Tawakal itu aktif seperti burung, ia terbang pagi hari mencari, bukan berdiam diri. Bagian ke-9 yaitu kisah nyata inspirasi dari kehidupan. Ada seorang pedagang kecil di pinggir jalan. Dagangannya tak seberapa, tapi setiap pagi ia membaca istighfar 100 kali, sholat duha,
dan selalu sedekah walaupun 1.000 rupiah. Lambat laun usahanya berkembang. Kini ia punya toko sendiri. Saat ditanya rahasianya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma melakukan apa yang Rasul ajarkan." Yang selanjutnya yaitu rezeki bukan soal seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa berkah dan cukupnya untuk hidup kita. Jangan fokus pada hasil, tapi perhatikan juga caranya. Jangan hanya berharap datangnya rezeki, tapi jadilah pribadi yang pantas untuk menerima limpahan rezeki. Mulailah dari hari ini, yaitu istighfar setiap pagi, kemudian sholat duha minimal 2 rakaat, sedekah walaupun sedikit, perkuat tali silaturahmi, berdoa dengan penuh harapan, dan tawakal dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahi usaha kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan kita orang yang bersyukur dalam lapang maupun sempit. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.